Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah mendapatkan segel ke-6, bumi terasa bergetar. Setelah memperhatikan area di sekitarnya, Xiaoyan melihat ke arah sumber getaran dan bergegas ke arahnya. Saat sudah sampai, Xiaoyan masih tampak tenang dan terus mengamati area di sekitarnya. Dia memperkirakan pasti ada orang kuat yang bersembunyi di dalam gerbang kuno ini. Saat berikutnya, seseorang mulai memasuki tirai cahaya dan saat sosok pertama menyerbu ke dalamnya, suasana di sini langsung ricuh. Tidak ada yang ragu bahwa orang ini akan mendapatkan keberuntungan. Terlebih lagi, tempat ini ditutupi dengan formasi sebesar itu, dan jika memang ada keberuntungan, maka mereka harus segera masuk secepatnya. Bagaimanapun, jumlah orangnya lebih banyak dan dagingnya lebih sedikit. Segera banyak sosok yang menyerbu ke arahnya, tetapi pada saat sosok-sosok ini bergegas menuju layar cahaya, semuanya ditembak oleh kekuatan besar yang tak terlihat. Terlihat ada seteguk besar darah muncrat dari mulut mereka, sehingga membentuk garis darah yang berserakan di udara. Tentu saja hal ini menyebabkan sosok-sosok yang masih berlari di udara langsung berhenti. Ekspresi di wajah mereka semua tampak ngeri dan melihat ke arah sosok yang ditembak ke belakang. Selain terluka, tidak sedikit juga yang langsung mati. Sementara itu, Xiaoyan masih tetap tenang dan menunggu. Saat ini, hanya satu orang yang telah memasukinya. Xiaoyan percaya pasti ada lebih dari satu orang kuat di sini, dan dia juga ingin melihat berapa banyak orang kuat yang ada di sini sebenarnya. Tentu saja selain alasan itu, Xiaoyan juga ingin menunggu kesempatan. Bagaimanapun, situasinya pasti tidak sesederhana itu untuk bisa memasukinya. Apalagi ada ribuan orang yang telah berkumpul di luar tirai cahaya, tetapi sebagian besar orang telah gagal. Padahal aku sudah mengumpulkan 3 segel di token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Seharusnya aku bisa memasukinya. Apakah aku masih belum memenuhi syarat? Aku telah melihat makam cahaya ini sebelumnya. Itu sudah berlangsung ratusan tahun sejak terakhir kali dibuka. Konon hanya orang yang bisa mengumpulkan 6 segel emas yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Bukankah untuk mendapatkan 6 segel emas harus membunuh semua penguasa istana? Para penguasa istana Sudanwu terlalu sulit untuk dikalahkan. Bahkan langkah ke-9 juga tidak akan berani melakukannya sendirian. Aku khawatir hanya keabadian para dewa yang dapat melakukannya, dan hanya mereka yang dapat mengumpulkan 6 segel emasnya. Gumaman beberapa sosok itu bergema di telinga Xiaoyan, dan dia akhirnya mengetahui bahwa bukan pertama kalinya tirai cahaya ini muncul. Pada saat ini, Xiaoyan melihat orang lain yang bergegas ke dalamnya. Ini adalah sosok yang kedua. Kemudian beberapa sosok lagi bergegas masuk ke dalamnya, dan Xiaoyan akhirnya menemukan sesuatu yang agak aneh. Secara logika, semua orang datang ke gerbang kuno ini secara bersama-sama. Meskipun Xiaoyan sebenarnya memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri, namun jika seseorang memiliki kelompok, maka seharusnya orang yang berada di kelompoknya juga bisa mendapatkan keberuntungan yang sama. Xiaoyan melihat sosok yang memasuki tirai cahaya hanya sendirian, dan semua sosok yang mengikuti mereka tetap berada di luar tirai cahaya. Mereka terlihat memalukan dan hanya bisa melihat ke arah langit biru. Kamu bisa menunggu di sini.
Aku memiliki lebih banyak kepercayaan diri. Kali ini terlihat ada seseorang dengan tubuh bungkuk dan kulitnya penuh borok, sedangkan sosok lainnya seorang pria kurus. Keduanya terlihat cukup aneh. Adapun si bungkuk yang berbicara sedang duduk bersila di atas ular piton beracun. Saat melihat ular piton beracun itu, Xiaoyan masih merasa khawatir. Dia terus berpikir apakah pria jelek itu sengaja atau hanya secara kebetulan menekan racun iblis yang terkondensasi di dalam tubuhnya dan membentuknya menjadi pil racun. Xiaoyan juga tidak mengetahui apa efek pil racun ini terhadap jiwanya. Namun saat pertama kali menyentuhnya, itu akan menimbulkan kegelisahan yang membuatnya takut untuk mencobanya lagi. Kamu punya kepercayaan diri, aku juga punya. Pria kurus itu mencibir, keduanya tampak seperti teman dan berbicara satu sama lainnya. Tetapi sebenarnya mereka berdua memiliki pandangan yang saling mewaspadai. Kita sudah berada di sini selama ratusan tahun dan hanya demi tempat ini. Jadi aku tidak mau membuang-buang waktuku lagi, kata si bungkuk dengan marah. Jika bukan ratusan tahun untuk mendapatkan harta karun seperti itu, maka itu seharusnya akan menjadi hal yang sangat bagus. Tian Junsu adalah milik klan Jimmy. Dulunya merupakan salah satu dari 3 harta karun terbesar dan kekuatannya sangat mencengangkan. Saat mereka masih berbicara, sosok lainnya bergegas ke dalam tirai cahaya tanpa halangan apapun, terlepas dari banyaknya sosok yang berada di luar tirai cahaya tersebut. Jika kalian masih menunggu di sini, sebaiknya kalian mencari tempat untuk bersembunyi. Lagi pula, ada banyak orang kuat di sini, jadi berhati-hatilah. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, dia segera bergerak dan bergegas ke tirai cahaya di antara banyak mata yang menatapnya. Saat memasukinya, dia mendengar suara seperti seruling yang mendengung di telinganya. Saat berikutnya, Xiaoyan melihat cahaya yang menyilaukan dan saat itu mulai menghilang. Dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Tampak pilar batu abu-abu yang berdiri tegak, seolah-olah itu tenggelam ke langit. Ketika Xiaoyan melihat ke atas, dia tidak dapat melihat ujungnya. Segera Xiaoyan mengalihkan pandangannya lalu menundukkan kepalanya dan melihat sosoknya sedang berdiri di atas panggung. Dia menemukan tidak hanya ada satu platform seperti itu, tetapi ada beberapa platform yang sangat luas. Namun daripada dikatakan sebagai platform, ini lebih terlihat seperti arena. Xiaoyan melihat ke sekeliling dan menemukan ada sosok di setiap platform di sekitarnya. Adapun keempat sosok lainnya sudah dilihatnya saat mereka memasukinya. Mereka melihat ke arah Xiaoyan dan tampak senang memiliki pendatang baru. Dari mana asal saudara? Tepat ketika Xiaoyan melihat ke sekeliling, ada suara yang terdengar di telinganya. Sosok yang bertanya ini adalah si bungkuk. Dari luar, Xiaoyan hanya menjawabnya dengan 2 kata. Tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Berdasarkan pemahamannya, orang-orang ini sepertinya bukan orang baik. Jika mereka semua datang demi Tian Junsu, maka pada akhirnya pertarungan tidak akan bisa dihindari. Saudara-saudara, berhati-hatilah. Semuanya bisa mati di sini. Si bungkuk berkata sambil tersenyum, tetapi kata-katanya terdengar cukup membingungkan. Baiklah, semuanya keluarkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Jangan menunda lagi. Ayo mulai. Suara si bungkuk yang agak serak keluar perlahan dan terlihat ada seberkas cahaya yang tergantung di tengah platform. Tempatnya tidak terlalu mencolok dan itu bisa dibuka dengan mengirimkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ke dalamnya. Sambil berbicara, dia terus memandang Xiaoyan. Bagaimanapun, 4 orang lainnya sudah saling kenal sejak lama dan sudah sering datang ke sini. Si bungkuk segera bertindak dan membalikkan telapak tangannya. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan tokennya langsung ke seberkas cahaya. Dan 3 orang lainnya juga segera mengirimkannya. Saudaraku, sekarang giliranmu. Keluarkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis milikmu.
Saat ini hanya tersisa Xiaoyan yang belum mengeluarkan tokennya dan dia masih tetap bergaming. Apakah aturannya memang harus seperti itu? Saat ini Xiaoyan hanya berbicara dan melihat ke arahnya. Si bungkuk sedikit terkejut mendengarnya dan kemudian menyadari bahwa Xiaoyan sebenarnya sedang menunggu. Selama Xiaoyan tidak mengirimkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblisnya, maka persidangan tidak dapat dimulai. Tentu saja Xiaoyan tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa ketika dia datang ke sini. Jika persidangan dimulai, maka dia pasti akan menderita kerugian. Lagi pula, dia tidak seperti monster-monster tua ini yang sudah berpengalaman. Dia merasa mereka adalah orang-orang yang sangat licik. Mata si bungkuk tiba-tiba berubah. Ketika dia melihat Xiaoyan lagi, niat baiknya langsung menghilang dan dia dengan samar mengungkapkan bahwa aturannya hanyalah pembunuhan. Setelah persidangan dimulai, lawanmu akan muncul di atas platform. Jumlahnya juga akan terus meningkat dan mereka juga akan menjadi semakin kuat. Setelah Xiaoyan mendengar ini, dia tetap bergaming dan menatap si bungkuk. Saat ini, 3 orang lainnya juga melirik dengan tidak ramah. Bagaimanapun, apa yang dikatakan si bungkuk itu terlalu sederhana, sehingga Xiaoyan sama sekali tidak mempercayainya. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.